Materi kita kali ini adalah tentang suhu dan kalor, merupakan kelanjutan dari materi kemarin yang sudah kita pelajari, ya. Nah, suhu adalah tingkat panas. Nah, sekarang kalor itu apa? Kalor itu adalah salah satu bentuk energi yang berpindah jika dua benda yang suhunya berbeda disentuhkan atau dicampurkan. Itu namanya kalor. Kemudian kita lihat, misalnya ini ada es batu yang suhunya -10, kemudian dipanasi, ya. Nah, apa yang terjadi jika es batu yang suhunya -10 itu dipanasi terus menerus, ya? Yang pertama kita tahu esnya ini suhunya naik dulu dari -10 menjadi es yang suhunya 0. Jadi ini tetap es tapi suhunya yang naik. Nah, setelah suhunya 0, maka es tadi melebur menjadi air yang suhunya juga 0. Jadi di sini es berubah wujud. Suhunya tetap, ya. Di sini ada es dan ada air yang suhunya sama, yaitu 0. Setelah esnya menjadi air semuanya pada suhu 0, maka barulah dia naik, suhunya naik menjadi air yang suhunya 100. Jadi setelah air yang suhunya 0 tadi dipanasi, maka menjadi air yang suhunya 100. Nah, air yang suhunya 100 mendidih dan menjadi uap air yang suhunya juga 100. Di sini air berubah wujud menjadi uap air. Ingat, suhunya tetap. Lalu setelah semuanya menjadi uap air, maka suhunya akan naik menjadi uap air dengan suhu di atas 100. Nah, rangkaian proses di atas itu dapat dibuat dalam grafik hubungan antara suhu, yaitu T kecil, dengan kalor yang diberikan atau G besar sebagai berikut, ya, seperti ini. Jadi ini tadi es suhunya -10 dipanasi, naik suhunya sampai 0, ya. Ketika suhunya 0 dipanasi, dia baru melebur semuanya. Di sini ada bentuk padat dan cair. Setelah semuanya menjadi air, dipanasi baru naik suhunya sampai menjadi air yang suhunya 100, ya. Nah, di sini dia mulai menguap atau mendidih, ya. Mendidih. Jadi di sini mulai mendidih, jadi di sini ada cair dan uap di sini. Setelah semuanya menjadi uap, barulah ini naik. Nah, proses dari A, B, C, D, dan E ke atas, jadi A, B, C, D, E ke atas atau yang miring ini, kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu itu ditulis dalam persamaan ini, ya. Kemudian SMA sudah pernah ini. Q sama dengan MC delta T. M adalah massa es. Jadi semuanya masanya tetap, ya. Dari es sampai uap air ini semuanya masanya tetap. Massa tidak pernah berubah. Nah, C adalah kalor jenis, ya. C kecil, ya. Kalor jenis itu apa? Adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu satu satuan massa, ya. Lalu M kali C, massa kali kalor jenis ini sering dinamakan C besar, yaitu kapasitas panas. Jadi C besar atau kapasitas kalor itu sama dengan M kecil kali C. Jadi boleh diganti Q sama dengan C besar kali delta T. Nah, proses yang mendatar ini BC dan DE ini kalor yang digunakan itu adalah untuk mengubah wujud zat. Jadi di sini suhunya tidak naik, ya. Nah, ketika kalor berubah wujud, kalor yang diperlukan itu dinamakan kalor laten atau kalor tersembunyi. Rumusnya ini, ya, M kali L. M itu adalah massa materi yang berubah wujud, L itu adalah kalor laten, ya, atau kalor yang tersembunyi. Nah, itu bisa kalor lebur itu untuk meleburkan es, atau kalor uap untuk menguapkan air, atau ini, ya, atau kalau dia suhunya turun kebalikannya, ya. Jadi kalau ini melebur maka ini membeku, ya. Kalau ini menguap ini mengembun. Makanya ada istilah kalor lebur, kalor beku, kalor uap, kalor embun, ya. Jadi kalor lebur sama dengan kalor beku, kalor uap sama dengan kalor embun. Nah, sekarang kita lihat yang perubahan wujud. Apa ciri-ciri dari perubahan wujud? Yang pertama adalah suhunya tetap. Jadi selama proses perubahan wujud suhunya tetap. Yang kedua, ada dua jenis wujud zat, bisa padat dengan cair atau cair dan gas. Lalu persamaannya adalah Q sama dengan M kali L, ya. Ada 6, ya. Jadi padat, cair, dan gas. Jadi proses dari padat ke cair namanya melebur. Cair ke padat namanya membeku. Cair ke gas namanya menguap atau mendidih juga bisa di sini, ya. Lalu gas ke cair namanya mengembun. Dari padat ke gas namanya menyublim. Dari gas ke padat namanya mendeposisi. Nah, melebur, menguap,
menyublim itu membutuhkan panas atau menyerap kalor. Kebalikannya membeku, mendeposisi dan mengembun itu melepaskan kalor. Nah, sekarang asas Black ya. Ini juga mungkin SMP sudah pernah dipelajari. Intinya begini sekalian, bila dua benda yang suhunya berbeda dicampur, maka benda yang suhunya tinggi akan melepas panas. Benda yang suhunya rendah akan menyerap panas. Sampai suhu keduanya sama atau namanya mencapai keseimbangan termal, artinya suhunya sama. Ketika suhunya sama, maka berlaku bahwa kalor yang diserap oleh benda yang suhunya rendah tadi itu sama dengan kalor yang dilepaskan oleh benda yang suhunya tinggi tadi, ya. Jadi Q atau kalor yang diserap sama dengan Q yang dilepas. Tanda min ini hanya menunjukkan yang ini menyerap, ini melepas, ya. Nah, rumusan asas Black ini merupakan pernyataan lain dari hukum kekekalan energi. Jadi tidak ada energi yang hilang ya. Jadi energi yang dilepas itu sama dengan energi yang diserap. Nah, sekarang contoh soalnya begini ya. Misalnya air 2 kg suhunya 0 dicampur dengan air 1 kg yang suhunya 60. Jika pertukaran kalor hanya antar keduanya, tentukan suhu akhir campuran. Nah, anak-anak supaya gampang, biasanya dibuat diagram seperti ini ya. Kita buat di sini. Ini ya, ini yang adalah benda ini T1 ini ya. Jadi suhunya 0. Ini yang pertama 60 ya, dicampur nih. Ini yang menyerap, ini yang melepas. Sampai keduanya suhunya sama. Ya, untuk benda dingin itu masanya 2, suhunya 0. Untuk benda panas MB itu masanya 1 dan suhunya 60. Ditanyakan berapa suhu akhir campuran ya. Untuk memudahkan pemahaman grafik perubahan suhu campuran digambar seperti samping ini sudah ya. Nah, kita pakai rumus tadi asas Black karena ada dua benda yang dua benda berinteraksi ya. Nah, Q serap sama dengan Q lepas. Yang menyerap adalah air yang suhunya 0, yang melepas adalah air yang suhunya 60 ya. Nah, di sini rumusnya karena ini miring ya, maka rumusnya MC delta T. Nah, kedua benda yang bercampur adalah air sehingga kalor jenisnya sama. Jadi ini C-nya boleh dicoret ya. Nah, ini 2 kg. Nah, anak-anak perhatikan ya, delta T ini adalah selisih suhu. Kita menggunakan aturan yaitu suhu tinggi dikurangi suhu rendah. Jangan terbalik ya. Jadi ini mula-mula kan 0. Sekarang T berarti T lebih tinggi. Kalau begitu T dikurangi 0 ya, ini. T akhir dikurangi 0. Yang ini adalah 60 lebih tinggi daripada T, berarti 60 dikurangi T ya, ini. Jadi T min TA sama dengan TB min T ya. Kita masukkan T-nya belum tahu, TA-nya 0. Ini 60 dikurangi T, kita masukkan, maka hasilnya adalah 20 ya. Jadi suhu akhirnya adalah 20. Nah, sekarang yang kedua. Air panas dengan massa 1 kg, suhunya 90. Ini ya, dicampur dengan es batu yang suhunya 0 di sini. Jika suhu akhir campuran yang diinginkan 40, berapa massa es yang diperlukan ya. Jadi berapa es yang diperlukan supaya air yang suhunya 90 tadi menjadi air yang suhunya 40 ya. Kita gambar seperti ini. Ini adalah es ya, es. Lalu ini air. Ini turun jadi T 40 ya. Jadi ini esnya melebur dulu lalu baru naik ya. Jadi di sini ada dua grafik ya ini. Nah, untuk memudahkan pemahaman grafik perubahan suhu campuran digambarkan seperti berikut ini ya. Ini gambarnya. Berarti yang menyerap yang ini ya. Yang QAB dan QBC. Yang melepas adalah QDC. Nah, benda dingin yaitu es yang menyerap kalor mengalami dua tahap, yaitu proses perubahan yaitu AB melebur dan berubah suhu BC ya. Jadi kalor yang diserap sama dengan QAB plus QBC. Ini kan yang berubah wujud ya, rumusnya M kali K atau M kali L ya, M kali KL ya. Kalau ini MC delta T. Ini S ya, ini terjadi pada S. Jadi massa S KL-nya 80 ditambah massa S juga 0,5 CS-nya ya. Lalu delta T-nya adalah tadi 40 dikurangi 0 ya. Jadi hasilnya adalah 80 massa S ditambah 20 massa S ya, ini.
Kemudian benda panas yaitu air menjalani proses di C dan melepas kalor yang besarnya Q lepas sama dengan MC delta T ya. Jadi 1 kg ini 1 kalori, ini C air 1 ya. Kalau CS itu adalah setengah. Delta T-nya ini suhu tinggi 90 dikurangi 40 ya. Hasilnya 50. Jadi kalori yang dilepas itu 50. Kalori yang diserap adalah ini 80 tambah 20 MA. Jadi 100 MA sama dengan 50. MA-nya berarti setengah kilogram ya. Jadi massa es yang dibutuhkan adalah setengah kilogram agar air suhunya menjadi 40. Nah, anak-anak untuk latihan kalian bisa mencoba 5 nomor ini ya dengan cara yang sama tadi. Selamat mengerjakan.